Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ لَكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita masuk ke arti perkata ayat 197. Al-hajju, musim haji itu ashhurun, pada bulan-bulan, ma'lumat, yang telah dimaklumi. Faman, barang siapa, farodo, mengerjakan, fihinna, dalam bulan-bulan itu, al-hajju, ibadah haji, fala rofatha, maka janganlah dia berkata jorok, wala fusuqa, dan berbuat maksiat, wala jidala, dan bertengkar, fil haji, dalam melakukan ibadah haji. Wa ma taf'alu, segala yang kamu kerjakan, min khairin, berupa kebaikan, ya'lamhullah, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, bawalah bekal, fa inna, karena sesungguhnya, khairaz zadi, sebaik-baik bekal, at-taqwa, adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku, ya ulil albabi, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya ayat 198. Laisa alaikum junahun, bukankah suatu dosa bagimu, anta betagu, untuk mencari fadlam, karunia, mir rabbikum, dari Tuhanmu, fa idza afadtum, apabila kamu telah bertolak, min arafatin, dari Arafah, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, indal masy'aril haram, di masy'aril haram, wadhkuruhu, dan berzikirlah kepadanya, kama hadakum, sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, wa in kuntum, sekalipun kamu, min qablihi, sebelumnya, laminal dhalin, benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Selanjutnya terjemahan ayat 197. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafats, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan, pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.
Ayat 198, bukankah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu pada musim haji? Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Berzikirlah kepadanya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang sesat. Selanjutnya tafsiran ayat 197. Pada ayat 197 menjelaskan tentang musim atau waktu haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yaitu bulan-bulan Syawal, Zulka'dah, dan 9 Zulhijjah, ditambah malam ke-10 yakni malam hari Lebaran Idul Adha. Ayat ini tidak menyebut kata musim atau waktu dalam redaksi di atas. Itu untuk memberi kesan bahwa bulan-bulan itu sendiri memiliki kesucian pada dirinya dan akibat terlaksananya ibadah haji ketika itu. Bulan-bulan ini dimaklumi, yakni diketahui oleh masyarakat Arab sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang mewajibkan atas dirinya dengan menetapkan niat untuk berhaji dalam bulan-bulan itu, maka hendaklah ia mengetahui bahwa tidak ada rafats, tidak ada kefasikan, dan tidak ada juga berbantah-bantahan, yakni pertengkaran di dalam masa mengerjakan haji. Anak kalimat dalam bulan-bulan mengisyaratkan bahwa ibadah haji dapat terlaksana walaupun tidak dilaksanakan sepanjang bulan-bulan tersebut. Dengan demikian, waktu haji bukan seperti waktu puasa Ramadan yang harus dilaksanakan sejak awal Ramadan hingga akhirnya, kecuali memiliki uzur yang dapat dibenarkan menggantikan puasanya di lain hari. Bagi yang telah memantapkan niat untuk melaksanakan ibadah haji yang ditandai dengan memakai pakaian ihram, maka ia sangat terlarang untuk melaksanakan rafats, yakni bersetubuh atau bercumbu, tidak juga berbuat fusuk atau kefasikan, yakni ucapan dan perbuatan yang melanggar norma-norma susila dan atau agama. Tidak juga jidal, yakni perbantahan yang dapat mengakibatkan permusuhan, perselisihan, dan perpecahan. Redaksi demikian mengisyaratkan bahwa substansi ibadah haji bertentangan dengan ketiga hal yang dilarang itu. Ini berdasar rumus yang menyatakan bahwa segala yang melanggar dilarang dan segala yang bertentangan dinafikan, yakni dinyatakan tiada. Di sisi lain, redaksi tersebut juga mengisyaratkan bahwa bukan saja dilarang bila ketiganya berkumpul bersama, tetapi ia dilarang walau hanya berdiri sendiri. Ini dipahami dari pengulangan kata tidak ada pada masing-masing keburukan itu. Kalau di atas ada tuntutan dan tuntutan menghindari interaksi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, maka penggalan ayat berikutnya, yakni dan apapun yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya, mengandung tuntutan agar para jemaah haji menjalin hubungan harmonis serta mengucapkan kalimat-kalimat sopan dan baik agar jiwa mereka dapat lebih terarah kepada ketinggian rohani, saling membantu, dan menasehati, khususnya dengan jemaah haji lainnya, baik dalam bidang material maupun spiritual. Dari sini lahir pesan berikutnya, berbekallah. Bekal dimaksud ada dua macam. Pertama, bekal materi sehingga masing-masing calon tidak terganggu pikirannya atau resah jiwanya. Tidak juga harus membuang air mukanya dengan meminta-minta akibat kekurangan bekal. Bahkan jemaah haji dituntut agar dapat saling membantu dan saling memberi. Bekal kedua adalah dalam bidang rohani. Bekal jenis kedua ini menuntut kesiapan mental. Ilmu pengetahuan khususnya menyangkut ibadah yang akan dilaksanakan, karena kesempurnaan haji bukan pada gerakan fisik tetapi pada kemantapan jiwa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu yang amat penting untuk diketahui ditegaskan oleh ayat ini, yaitu maka ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa yakni upaya menghindari siksa Tuhan baik duniawi akibat pelanggaran terhadap hukuman Allah yang berlaku pada alam maupun ukhrawi akibat pelanggaran hukum yang Allah tetapkannya dalam syariat Islam.
Kemudian pada ayat 198 tidak ada doa atas kamu, yakni kamu tidak berdosa mencari dengan penuh kesungguhan. Sebagaimana dipahami dari penambahan huruf ta pada kata tabatagu selama yang dicari itu berupa anugerah dari Tuhanmu, yakni berupa rezeki hasil perniagaan dan usaha halal lainnya dari Tuhanmu pada musim haji. Namun, demikian, kamu harus tetap berzikir mengingat Allah serta mengingat tujuan ibadah haji. Maka apabila kamu telah bergegas, berduyun-duyun bertolak dari Arafah setelah maghrib menuju ke Musdalifah, berzikirlah kepada Allah sejak berada di dekat Masy'aril Al-Haram, yakni Bukit Quzah yang ada di Musdalifah. Ayat ini mengisyaratkan dua tempat perhentian. Persinggahan pertama adalah wukuf di Arafah yang berlangsung dari siang atau zuhur sampai malam atau maghrib, dan persinggahan kedua di Musdalifah dari malam sampai siang. Persinggahan pertama yakni wukuf di Arafah adalah rukun tidak sah haji bila ini ditinggalkan, sedangkan persinggahan yang kedua di malam hari hukumnya wajib walau sekejap. Bila ditinggalkan harus melakukan pembayaran dam. Di kedua tempat itu, jemaah haji diharapkan memperbanyak berzikir. Berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu atau disebabkan karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu. Dalam Al-Quran dan melalui Rasul-Nya, Allah mengajarkan 4 macam zikir, yaitu dengan lidah melalui ucapan, dengan anggota tubuh melalui pengamalan, dan dengan pikiran melalui perenungan yang mengantar kepada pengetahuan, serta hati melalui kesadaran atau kebesarannya, yang menghasilkan emosi keagamaan dan keyakinan yang benar. Zikir-zikir tersebut pada akhirnya harus membuahkan amal kebajikan. Dan sesungguhnya kamu sekalian sebelum itu, yakni sebelum datangnya petunjuk Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk kelompok orang-orang yang sesat, yakni tidak mengetahui jalan yang benar menuju ridhonya, serta melaksanakan haji dan umroh tidak sesuai dengan yang diajarkannya. Selanjutnya, kesimpulan pendidikan. Dalam pelaksanaan haji, takwa sangat penting dimiliki seseorang dalam melaksanakan haji, baik bekal lahir maupun berupa kesiapan finansial dan bekal batin, yakni kesiapan diri melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang diperlukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, nikmat Allah kepada umat Islam dengan tidak melarangnya untuk mencari nafkah selagi tidak menghalangi ibadah. Yang ketiga, nikmat Allah dengan memberikan petunjuk pelaksanaan haji sesuai dengan apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terakhir, nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, pendidikan tentang tata cara pelaksanaan haji. Yang kedua, pendidikan tentang larangan saat melaksanakan ibadah haji.